Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Atas nama pelayan firman dan seluruh presbiter yang bertugas, kami mengucapkan selamat datang. Selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, yang di dalamnya akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Allah dan hidup kita diberkatinya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapo, STH, Ketua Majelis Jemaat GPB Karis. Jemaat, kami undang berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, sambil mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-12 yang menyatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Tahu dan bertadah hati mohon pengampunannya. Kita berdoa. Tuhan Allah, sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, kami telah menjadi warga kerajaan-Mu. Hidup kami pun terjamin dalam lingkupan anugerah keselamatan-Mu. Namun, dalam kenyataannya, kami masih terbelenggu oleh roh ketakutan dalam berbagai bentuk. Secara khusus, di masa adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir hingga saat ini, dan entah sampai kapan keadaan ini kami hadapi, kami pun tidak tahu. Ketidakpastian ini yang membuat kami begitu takut. Kami takut berpapasan dengan orang tanpa gejala yang menjadi pembawa virus corona. Kami takut bernafas lega di tengah keramaian. Kami takut menikmati hidup dalam kewajaran. Kami takut perekonomian keluarga kami terpuruk dalam kesulitan dan berbagai ketakutan lainnya yang terus menghantui jiwa kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena berbagai ketakutan ini tidak kami letakkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau ambil alih semua ketakutan kami. Tolong beri kami roh-Mu yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Dan kiranya melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima pagi ini, hati jiwa roh kami beroleh kedamaian sorgawi untuk melanjutkan kehidupan dengan kelimpahan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah
Bagi kita yang mengaku segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, kepadanya disampaikan berita anugerah pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18, yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkala, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dengarlah amanat hidup baru sebagai tujuan perjanjian Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang menyatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan di seluruh dunia. Selamanya.
Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena di pagi hari ini Tuhan Engkau perkenankan kami kembali untuk dalam satu persekutuan yang beribadah memuliakan Tuhan, walaupun secara online, secara daring. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena lewat ibadah minggu ini kami sekaligus merayakan sakramen perjamuan kudus. Dan sebelumnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon kiranya Tuhan, layakan kami dan perlengkapi akal budi kami yang terbatas, sehingga ketika Tuhan menyapa kami dalam pemberitaan firman, kami mampu untuk dapat mengerti dan menghayati. Bahkan lebih jauh daripada itu, oleh urapan Roh-Mu yang kudus, kami mampu untuk memberlakukannya dalam panggilan dan pengutusan kami sepanjang pekan ke depan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 3, ayat pertama sampai yang ke-13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala keheningan di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria diberi kepada Allah, gloria, gloria di tempat yang maha tinggi. Damai, damai diberi di atas bumi, damai bagi orang yang dikasihinya. Seluruh bumi Engkau penuhi dengan semarak kerajaanmu, kemuliaan dari surga Engkau pamerkan dalam dunia. Gloria, gloria diberi kepada Allah, gloria, gloria di tempat yang maha tinggi. Damai, damai diberi di atas bumi, damai bagi orang yang dikasihinya. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Efesus, saudara-saudara yang kekasih, merupakan kota yang terpenting juga di provinsi Roma, wilayah Asia, karena memiliki pelabuhan sebagai pusat ekspor kebutuhan pasar. Jadi sama juga saudara-saudara yang kekasih dengan kota Korintus yang sama-sama adalah kota pelabuhan. Dan sudah barang tentu saudara-saudara yang kekasih, ciri daripada kota pelabuhan sudah pasti kota itu akan menjadi ramai. Dan kota itu saudara-saudara yang kekasih tentu banyak disinggahi dari orang-orang dari berbagai macam budaya, latar belakang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks bacaan kita ini, saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang ada di kota Efesus memang terdiri dari dua bangsa, saudara-saudara, yaitu dari latar belakang orang-orang asal Yahudi, tapi juga dari latar belakang orang-orang yang bukan asal Yahudi atau non-Yahudi. Nah, tentu saudara-saudara yang kekasih, yang bukan dari latar belakang Yahudi, saudara-saudara, nah karena tadi kota ini adalah kota pelabuhan, jadi berbagai macam suku bangsa, saudara-saudara yang kekasih, ya ada di kota Efesus juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berada di kota Efesus, yang di dalamnya saudara-saudara ada jemaat, yaitu jemaat Efesus. Nah, jemaat ini saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian terbagi menjadi dua bagian. Jadi orang Kristen asal Yahudi dan orang Kristen yang bukan asal Yahudi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua tembok saudara-saudara yang kekasih. Sehingga seolah-olah sebenarnya jemaat di kota Efesus ini dari luar saudara-saudara seolah-olah seperti satu. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, jemaat di kota Efesus ini justru terbagi dua. Jadi asal Yahudi dan yang bukan Yahudi, saudara-saudara yang kekasih. Nah, lewat surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus inilah, saudara-saudara yang kekasih, jemaat ini diarahkan, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus, saudara-saudara yang kekasih, itu menyatukan dua golongan ini, saudara-saudara, yang tadinya berseteru selalu, yang tadinya terpisah, saudara-saudara yang kekasih, lewat nasihat Rasul Paulus yang mengarahkan kepada kebangkitan Kristus, bahwa kebangkitan Kristus itulah, saudara-saudara yang kekasih, yang menyatukan tubuh daripada persekutuan jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya saudara-saudara nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tim atau satu kelompok itu, saudara-saudara yang kekasih, itu tidaklah mudah. Sudah pasti saudara-saudara, ya, satu tim itu, saudara-saudara, berarti dia mesti seia sekata, satu hati, saudara-saudara yang kekasih. Menjadi satu kelompok itu, saudara-saudara yang kekasih, itu berarti dia harus meninggalkan, ya, latar belakangnya, saudara-saudara, yang berbeda-beda tersebut. Dia juga harus meninggalkan, saudara-saudara yang kekasih, juga pemikirannya, ya, pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam tersebut. Ibarat sebuah tim sepak bola, saudara-saudara yang kekasih, ya, walaupun masing-masing punya fungsi-fungsinya yang berbeda-beda, tapi kalau mereka mau, saudara-saudara, memenangkan satu pertandingan, mereka itu harus seia sekata, harus kompak, saudara-saudara. Tidak boleh ada yang egois, saudara-saudara yang kekasih. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi, lalu yang satu merasa lebih rendah, saudara-saudara yang kekasih, atau merasa lebih terhormat dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen asal Yahudi, saudara-saudara, tadinya beranggapan bahwa orang-orang Kristen yang bukan asal Yahudi, saudara-saudara, itu bukan kelompoknya, atau bukan bagian daripada tubuh Kristus. Karena itu kemudian, saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus ini, khususnya kepada orang-orang dari latar belakang Yahudi, saudara-saudara yang kekasih. Jadi orang yang beriman kepada Kristus itu, dia menjadi bagian daripada tubuh, yaitu jemaat. Siapapun dia, saudara-saudara yang kekasih, dia merupakan bagian daripada anggota keluarga Allah di dalamnya. Jadi orang yang beriman kepada Kristus itu, saudara-saudara yang kekasih, sama-sama juga hanya satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Dia merupakan satu keluarga Allah, saudara-saudara yang kekasih. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu,
Ketika ini dipahami dengan benar, saudara-saudara yang kekasih, bahwa siapapun dia, ketika dia berimankan kepada Kristus, bahwa ia adalah bagian daripada satu tubuh itu, yaitu jemaat itu, saudara-saudara, maka dia adalah satu keluarga Allah. Jadi sesungguhnya saudara-saudara jemaat yang ada di kota Efesus ini adalah satu tubuh, satu keluarga Allah di dalamnya. Sekalipun mereka ini berbeda-beda, saudara-saudara kekasih. Berbeda suku, budaya, latar belakang di dalamnya. Dan memang saudara-saudara yang kekasih, Allah menghadirkan atau menciptakan, termasuk juga manusia, saudara-saudara yang kekasih, juga beraneka ragam. Bahkan juga yang lain, saudara-saudara yang kekasih, ciptaan yang lain juga beraneka ragam. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan menciptakan itu memang supaya ada keseimbangan di dalamnya. Jadi kalau Tuhan menciptakan adanya orang-orang yang berbeda, saudara-saudara yang kekasih, supaya ada keseimbangan, supaya kemudian saudara-saudara yang kekasih saling melengkapi. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, satu dengan yang lain, saudara-saudara yang kekasih, supaya saling melengkapi di dalamnya. Dan dengan demikian, saudara-saudara, sebenarnya kemajemukan, keanekaan itu merupakan anugerah ilahi di dalamnya. Merupakan aset, saudara-saudara yang kekasih, yang sangat berharga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, saudara-saudara, kemajemukan seperti di negara kita ini seharusnya dilihat sebagai satu rahmat dan anugerah Allah, adalah kekayaan aset yang amat berharga yang harus dikelola dalam tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemajemukan sebagai satu realitas yang empirik, yang tak terbantahkan, saudara, harus disadari, harus dihargai, dan harus diberi ruang. Sehingga semua unsur memiliki keterjalinan satu sama yang lain. Dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Saudara-saudara yang kekasih, kemajemukan sebagai satu realitas empirik yang tak terbantahkan, harus disadari, artinya saudara-saudara, bahwa kemajemukan itu benar-benar akan direfleksikan oleh setiap warga bangsa pada aras apapun dalam berinteraksi, dalam membuat kebijakan, dan dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya, saudara-saudara yang kekasih, dihargai, artinya diapresiasi, tidak dilecehkan, tidak didiskriminasi, diberi hak dan kewajiban yang sama di dalamnya. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, realitas empirik yang tak terbantahkan yang harus diberi ruang. Diberi ruang artinya mendapat tempat, didengar aspirasinya, diperhitungkan keberadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konflik-konflik yang pernah terjadi, saudara-saudara, di negeri ini, saudara-saudara yang kekasih, harus diakui terjadi karena kemajemukan atau pluralitas bukan saja tidak disadari, tetapi terlebih karena tidak dihargai dan tidak diberi ruang di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, walaupun memang juga harus diakui kondisi-kondisi konflik itu dimanfaatkan secara politis, diboncengi juga dengan faktor-faktor ekonomi di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di lingkungan kekristenan, kemajemukan, keanekaan itu, saudara-saudara, keragaman agama telah cukup lama disadari sesungguhnya. Sehingga para teolog mendorong pengembangan sikap dan wawasan inklusif, agar umat atau warga gereja mampu memberi apresiasi terhadap
pluralisme agama. Wawasan inklusif atau yang terbuka adalah satu pola pikir non-diskriminatif di dalamnya, yang memberikan kerangka yang di dalamnya semua kelompok dan masyarakat, tanpa memandang suku, agama, dan golongan dapat hidup bersama dan bekerja bersama untuk membangun masa depan bersama yang lebih baik, dengan tetap berpijak pada misi teologis yang diyakini setiap orang. Dengan demikian, pemikiran inklusif atau yang terbuka itu, saudara-saudara yang kekasih, adalah pemikiran yang mengakomodasi, memberi tempat dan menghargai kelompok lain. Dan oleh sebab itu, jauh dari sikap yang meniadakan kelompok lain atau sikap yang membenarkan pandangan sendiri. Dalam berhadapan dengan keragaman agama, pola pikir inklusif atau terbuka ini telah lama dikembangkan oleh para teolog di dalamnya. Termasuk saudara-saudara yang kekasih, Raimundo Panikkar misalnya menyatakan bahwa dalam konteks dunia sekarang ini orang dapat menemukan nilai-nilai yang positif dan benar, bahkan menyangkut tatanan yang paling tinggi di luar tradisi agamanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Panikkar yang amat memberi tekanan pada dialog saudara-saudara, menyatakan melalui dialog pengalaman-pengalaman partikular mengenai kebenaran dapat diperluas dan diperdalam sehingga menyingkap pengalaman-pengalaman baru mengenai kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengembangan sikap inklusif sama sekali tidak berarti dan tidak boleh memperlemah iman. Artinya ketika mengembangkan keterbukaan kepada orang-orang lain, saudara-saudara yang kekasih, kepada siapapun juga, tidak berarti memperlemah iman atau mengingkari nilai-nilai eksklusif dan spesifik yang ada dalam setiap agama. Bahkan harus sebenarnya saudara-saudara yang kekasih justru memperteguh keyakinan iman kita. Ketika kita terbuka, ketika kita berdialog saudara-saudara yang kekasih, dengan orang lain, dengan budaya lain, dengan agama lain, seharusnya semakin memperteguh keyakinan kita, apa yang kita anut, saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inklusif di kalangan umat Kristen dilakukan secara terarah sebenarnya, berkesinambungan dan mencakup seluruh lapisan umat. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, menurut gereja-gereja di masa depan, perlu dikembangkan dan ditingkatkan, saudara-saudara, percakapan dan kerjasama antar umat beragama dan golongan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama, saudara-saudara. Seperti misalnya masalah kemiskinan, keadilan, perdamaian, sekularisme, konsumerisme, kelestarian lingkungan dan hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Kekristenan hidup dalam realitas yang majemuk dan kemajemukan denominasional dan kemajemukan agama-agama, baik kemajemukan denominasional maupun kemajemukan agama-agama, harus dihadapi secara arif dan dewasa. Kebebasan untuk mengekspresikan keberagaman adalah bagian hakiki diri harkat dan martabat manusia. Dalam semangat kedewasaan iman dan dalam tanggung jawab kepada Allah, adanya perbedaan pandangan teologi di lingkungan agama mestinya tidak boleh disikapi dengan kekerasan atau dengan cara kekerasan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, cara-cara berdialog, cara-cara dialog atau penyadaran dan diskusi jauh daripada sikap emosional adalah lebih baik dan bermartabat ketimbang cara-cara kekerasan. Dalam semangat seperti ini, realitas keberagaman, kemajemukan mendapat ruang dan apresiasi yang senapas juga dengan Pancasila dan nilai luhur ajaran agama kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuk kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan dan kebesaran pengasihan bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan, serta pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa,
yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Sang Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus, dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nesia Konstantinopel. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Jemaat dipersilakan duduk. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat
supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan minuman ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah. Sekarang makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan bagi keampunan dosa-dosa kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan boleh menyapa kami kembali dalam pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kami Bapa di surga, Engkau menciptakan kami dalam keragaman budaya latar belakang di dalamnya. Tapi itu adalah anugerah ilahi demi keseimbangan. Dan terima kasih Bapa di surga, oleh darah Kristus, Tuhan telah merumbuhkan tembok-tembok pemisah suku, agama, ras, dan antar golongan. Di dalam Kristus, kami menjadi bagian dalam tubuh yang sama, yaitu jemaat, sebagai satu keluarga Allah. Karena itu Bapa di surga, sebagaimana dengan jemaat di Efesus, yang mempunyai latar belakang jemaat yang berbeda-beda, keanekaan, dalam keragaman, dalam kemajemukan, tapi bagaimana mereka menjadi satu tim sebagai satu tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah di dalamnya. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan kepada bangsa dan negara kami juga keanekaan, keragaman suku, budaya, agama, antar golongan di dalamnya. Sara, tetapi itu merupakan anugerah, dan itu merupakan juga rahmat. Itu merupakan satu hal yang tidak terbantahkan. Karena itu harus kami sadari dan harus dihargai dan diberi ruang. Kemajemukan itu benar-benar akan direfleksikan oleh setiap warga bangsa pada aras apapun dalam berinteraksi, dalam membuat kebijakan, dan dalam proses pengambilan keputusan. Dan harus juga keragaman itu dihargai, artinya diapresiasi, tidak dilecehkan, tidak didiskriminasi, diberi hak dan kewajiban yang sama. Dan keragaman itu juga harus diberi ruang, artinya mendapat tempat dan didengar aspirasinya, diperhitungkan keberadaannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami belajar juga Bapa di surga daripada jemaat di Efesus yang memahami Bapa di surga, ia adalah satu tubuh Kristus. Kami mengucap syukur juga Bapa di surga, kami berada di negara Indonesia. Sekalipun berbeda-beda, beraneka Bapa di surga, tapi kami merupakan keluarga bangsa Indonesia. Perbedaan itu adalah anugerah dan tidak terbantahkan di dalamnya. Karena itu kami harus memberi ruang, kami harus menghargai dan menyadari akan keragaman tersebut di dalamnya. Sehingga wawasan kami juga menjadi wawasan yang inklusif, tidak tertutup tapi terbuka. Kami dapat hidup bersama, dapat bekerja bersama, dapat membangun bersama, menghadapi tantangan bersama. Tuhan tolong Bapa di surga, kami mengakomodasi dan memberi tempat pada kelompok yang lain untuk kami bersama-sama dalam satu keluarga bangsa Indonesia. Bahkan kami boleh bekerja sama membangun masa depan bersama dan menghadapi tantangan bersama Bapa di surga, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Bahkan hal-hal yang lain, kemiskinan, keadilan, dan hal-hal yang lain Bapa di surga. Tuhan tolong Bapa dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami dapat mewujud nyatakannya Bapa di surga dalam hidup dan kehidupan beriman kami, di tengah-tengah kebersamaan kami dengan sesama kami di negeri ini, di tengah-tengah masyarakat. Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur juga Tuhan,
lewat sakramen perjamuan kudus kami kembali juga Tuhan diingatkan bahwa darah dan tubuh Tuhan Yesus telah tercurah 2000 tahun yang lalu untuk mengampuni dosa kami. Kami bersyukur Bapa di surga, oleh karena darah Kristus kami disatukan. Kami disatukan sebagai bagian daripada gereja Tuhan. Kami adalah tubuh, Tuhan adalah kepala di dalamnya. Siapapun kami adalah tubuh. Dan karena itu kami mengaku satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan di dalamnya. Dan dengan demikian kami harus juga berada di tengah-tengah kebersamaan tersebut. Kami harus menghargai, harus sadar, dan harus memberi ruang di dalam keragaman tersebut Bapa di surga. Karena kami adalah satu Tuhan, satu iman dan satu baptisan di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, kami sehati berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang secara khusus berupaya Tuhan. Tuhan berkati khususnya Bapa di surga, untuk tim yang ditunjuk untuk uji klinis yang ketiga untuk vaksin COVID-19 ini Bapa. Biarlah di bulan Januari uji klinis itu boleh berhasil Bapa. Sehingga vaksin itu boleh kiranya Tuhan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Agar kiranya masyarakat terhindar daripada paparan COVID-19. Tuhan berkati Bapa di surga, Bio Farma yang ditunjuk untuk vaksin tersebut dan pembiayaan seluruhnya Tuhan memberkati pemerintah kami Bapa. Bapa dalam surga, sambil kami menunggu hasil di bulan Januari tahun depan Bapa, biarlah saat ini masyarakat negeri kami Tuhan belajar untuk patuh mengikuti protokol kesehatan. Tuhan tolong Bapa di surga supaya tidak terpapar COVID-19. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa dalam surga. Memberkati juga Bapa dalam Yesus Kristus untuk para medis yang berjuang sebagai garda terdepan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, semangat Tuhan, agar mereka memberikan pelayanan yang terbaik Bapa di surga. Supaya mereka yang terpapar, yang saat ini terisolasi, dapat dipulihkan lewat semangat juang daripada tim medis. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka-mereka yang kehilangan saudara-saudara mereka karena COVID-19. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Bapa dalam surga, berkati juga Tuhan untuk para penegak hukum TNI dan Polri yang menegakkan Bapa di surga kedisiplinan untuk protokol kesehatan, agar benar-benar dapat menindak secara tegas dan belajar benar-benar agar masyarakat patuh Bapa di surga demi kesehatannya juga. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan berkati Bapa agar gereja-gereja ketika melaksanakan ibadah secara luring tatap muka benar-benar disiplin di dalam pelaksanaan protokol kesehatannya. Dan Tuhan berkati Bapa dalam surga. Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja-gereja-Mu Tuhan. Baik secara luring maupun secara daring, Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan jemaat GBB Karis, Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan. Agar berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Agar Tuhan berkati mereka juga, kesehatan mereka, ekonomi jemaat-Mu juga. Tuhan alirkan berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Memberkati Bapa dalam surga. Juga untuk pelayanan-pelayanan bagi jemaat Tuhan GBB Karis, khususnya pelayanan-pelayanan secara daring, secara online, pelkat-pelkat, dan juga persekutuan doa. Tuhan berkati agar memberikan kekuatan semangat daripada jemaat Tuhan
yang mengambil bagian dalam ibadah online tersebut. Dan mereka pun juga tetap terpanggil untuk memberikan persembahan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus, berkati Tuhan ketika jemaat-Mu juga beribadah secara luring dalam ibadah minggu. Tuhan tolong agar Tuhan bungkus dengan kuasa roh Tuhan, agar tidak terpapar jemaat-Mu Bapa oleh COVID-19 ini. Bahkan semua kami yang mengambil bagian, baik itu anggota majelis jemaat yang bertugas, organis, pemandu lagu, multimedia, dan seluruh perangkat yang mengambil bagian jemaat Tuhan, Engkau kiranya urapi dengan roh-Mu yang kudus. Gedung gereja ini Tuhan dan seluruh peralatannya bungkuslah dengan darah Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan agar virus tersebut tidak kiranya Bapa di surga boleh mengambil bagian di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Benadus Ngeo, Bapak Johar Sebua, dan Bapak Pluri Supusepa. Tuhan pulihkan mereka. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini, dari tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus, Saudari Rosma Rita Nauli Pasaribu, Nyonya Angelita Janeta Lana Daib Rungkat, Bapak Tanto Edi Budi Winengku, Saudari Anggreni Maisudu, Saudara Krisantino Partokap Sianturi, Bapak Eko Handoko Soekarno, Saudara Alfredo Kevel Lilo, Nyonya Ina Maswati Tumiwa Sianturi, Nyonya Greti Kamasi Kontambunan, Bapak Dedi Hardiat Moko Sumarsanto, Nyonya Verosina Titik Suparmiati Teterisa. Demikian juga Tuhan untuk keluarga yang berbahagia, pertambahan usia perkawinan mereka, keluarga Simbawa Kamasi, keluarga Latu Perisa, keluarga Rumbun Sianturi, keluarga Arsadi Sumedang. Bapa di surga, sukacita mereka Tuhan sempurnakan, memberkati kehidupan dan hidup mereka dan harapan mereka untuk kedepannya, agar lebih diberkati lagi kehidupan kekasih-kekasih dan keluarga-keluarga ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan, keluarga Obrin Huta Barat, keluarga ini ke Mongi Pandean, keluarga Merki Bondeka Masi, keluarga Saur Pasaribu, keluarga Sigilipu Silitonga, keluarga Daib Rungkat, keluarga Pati Rajawane Mambu, keluarga Pati Rajawane Rambing, keluarga Mahkena Sidabutar, keluarga Seger Yugono, keluarga Gideon Yugono, keluarga Yuliati Titabudi. Bapa di surga, kami mohon Engkau bertakhta di tengah-tengah keluarga-keluarga ini, menjaga melindungi mereka dari mara bahaya, dari kuasa kejahatan, memberkati kesehatan mereka Bapa di surga, khususnya dijauhkan dari paparan COVID-19. Memberkati pergumulan mereka Tuhan, dikuatkan, diberikan jalan keluar. Dan memberkati pengharapan mereka juga Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan kiranya berjalan bersama mereka, sehingga mereka tidak takut dan gentar menghadapi tantangan-tantangan yang akan menghadang mereka di depan. Kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan kami berdoa Bapa di surga, demikian juga Tuhan kami berdoa untuk anak yatim, piatu, janda, duda-duda. Tuhan berkati saudara-saudara kekasih kami ini. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa kami ini Bapa hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syafaat ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, persembahkanlah hidup untuk berkarya dengan kesetiaan iman percaya. Biarlah hidup yang sudah Tuhan berkati ini selalu memberi pengharapan dan sukacita sorgawi bagi setiap orang yang sengaja Tuhan hadirkan berjumpa dengan kita. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih Tuhan sumber sukacita, sebagaimana firman Tuhan yang dinyatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23,
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 203A, bait yang pertama. Tuhanku pencipta semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Jemaat yang diberkati Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami sadar bahwa kami memberi persembahan bukan karena Engkau berkekurangan. Kami memberi persembahan bukan supaya Dikau semakin termulia. Persembahan kami tidak dapat mengukur keagungan kuasa-Mu, karena Engkau Allah Sang Empunya segala yang ada di bumi dan di sorga. Persembahan kami adalah tanda syukur hati yang begitu mengasihi-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan dengan kuasa-Mu, hidup kami tidak pernah sia-sia, karena kebenaran janji-Mu adalah kepastian arah pandang iman kami. Persembahan yang kami berikan adalah buah ketaatan kami. Sekalipun pergumulan berat terus menggempur, kami tidak akan pernah berhenti bersyukur. Kami sungguh percaya, hanya bergantung pada kuasa-Mu, hidup kami tidak akan hancur. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur dari umat yang telah Kau selamatkan ini. Berkatilah benda mati yang kami berikan ini, agar menjadi alat yang menghidupkan pelayanan dan kesaksian gereja, kini dan di tempat ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan, pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan presbiter, pemandu lagu, organis yang bertugas dalam ibadah minggu Luring 16 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, dalam ibadah pukul 6 dan pukul 9,
telah diadakan sakramen perjamuan kudus, dilaksanakan persloki seluruh anggota Sidi Jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Diberitahukan kepada Jemaat GPIB Haris bahwa saat ini kami akan mengadakan pembelian alat-alat ibadah live streaming antara lain sebagai berikut. Pertama, laptop, yang kedua, update website, yang ketiga, kamera dan tripod, 4 switcher, kelima, router, 6 zoom and recorder, yang ketujuh, eksternal hard disk. Adapun total biaya yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 40 juta rupiah. Bila jemaat mau berpartisipasi secara langsung, dapat menghubungi Ketua PEG Bapak Penatua Darin R. Lego. Jalan sehat, bersepeda sehat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai panitia RW 9, RW 10, RW 12, dan RW 13 akan mengadakan acara jalan dan sepeda sehat di wilayah Pulau Gebang Permai pada hari Minggu 16 Agustus 2020 pukul 6 sampai dengan 10 pagi. Rutenya adalah di sepanjang Jalan Pulau Jawa dan Jalan Pulau Bidadari Raya. Juga ada acara lainnya yaitu senam pagi dan bazar. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Haris mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan. Penerimaan sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020 sebesar 14.045.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Griati Parcakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda.
Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi. Dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GPIB Karis bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Bapak Maksares Kapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Haris Pulau Gebang, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga buat organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, nyatakanlah kasih Allah bagi dunia, walau sulit kehidupan yang harus kau jalani. Jangan pernah kami kehilangan daya kasih melayani. Walau penderitaan nampak tak berujung, tetap kemuliaan Kristus yang kami junjung. Walau ada begitu banyak air mata tertumpah, tiada pernah hidup kami di dalam Kristus menjadi sia-sia dan hampa. Selama ketaatan pada firman Tuhan tetap membingkai totalitas pengabdian dirimu pada kasih yang teramat sempurna menyertai hidupmu. Maka sekarang pergilah untuk menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh mata dunia, siapa Allah yang kita imani.
Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan firman, majelis bertugas dan seluruh perangkat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.